Kita saudaraku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kita nyanyi lagi. Maafkan saudaraku, maafkan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih. Si Allahku tiada yang setaranya kepada hadiratku ketika-Mu terabaikan karena kasih ya Tuhan sempurna menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuni. Oh kasih Allah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung Tuhan. Mari kita berikan pujian di bagian yang kedua. Allah saja yang di 14 sampai di meskipun boleh masa berhenti dan tak tahu yang pun leku meskipun orang yang keji telah benar dan terkejut, namun oh kasih Allah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung Tuhan, dijunjung Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan masuk yang atau pengakuan atas perbuatannya. Dia melakukan itu karena dia memiliki kasih dan kemurahan hati. Dan poin yang kedua, saya catat di sini, saya temukan bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Siapapun kita, bahkan Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, saya sangat yakin karena Bapak Ibu memiliki talenta yang luar biasa. Apalagi kalau mau jadi staf PPA itu selalu ditanya ya banyak hal ya. Apa namanya sektor rekrutmennya, Bapak Ibu diwawancara ya bagaimana apa namanya perilaku kita, apakah kita ini termasuk orang-orang yang peduli kepada anak ya, aman begitu ya di dalam melayani anak-anak.
terus kemudian ada kompetensi yang harus dipenuhi, ya, dan lain-lain. Saya yakin Bapak Ibu memiliki talenta yang luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan dengan Ibu Dorcas, ya, Ibu Dorcas dari 352 ya, Dorcas dalam cerita kita, mungkin Bapak Ibu memiliki jauh lebih besar begitu talenta yang dimiliki, betul tidak? Potensi kita untuk membuat sesuatu, memberkati orang, itu ada dalam diri setiap pribadi kita. Diputar, pegang hidung. Oke, baik. Oke, baik. Karena sendirian dari presentasinya, karena cuma satu orang yang salah, tapi saya anggap semua sudah konsentrasi dan fokus. Sekian seperti kita, terima kasih. Ternyata pengaruh sampai bawah itu. Aduh, oke deh. Diputar-putar, pegang telinga. Iya, terima kasih Pak. Ya, oke ya. Seru juga ya waktunya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu berdiri. Nah, ini ice breaking ya. Tapi kita akan sharing. Tapi sharingnya ada aturan. Nanti pertama saya akan berikan bebas kepada siapa saja. Yang mendapat mic harus coba maju ke depan. Sini aja di sini aja di luar situ ya. Supaya lebih mudah di depan. Di depan meja, semua di depan meja ya. Kita buat lingkaran di depan meja. Bebas ya, tidak harus berdekatan dengan teman PPA, kali ini bebas ya. Silakan. Nanti aturannya saya akan berikan mic ini kepada seseorang dan yang bersangkutan tolong sharing secara singkat saja apa yang ingin kita ada capai dalam pelayanan. Ya. Spontan ya, artinya kita mau sharing apa yang ada dalam pikiran kita. Tidak usah terlalu banyak berpikir yang rumit-rumit, tapi langsung saja spontan saja apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu. Dan setelah Bapak Ibu menjawab, Bapak Ibu bebas memilih teman yang lain. Jadi Bapak Ibu misalkan sekarang Ibu Adri, ya, nanti Ibu Adri menjawab, setelah Bu Adri menjawab, sedang tidak hanya berbicara PPA yang bebas. Ya. Baik, jadi saya capai dalam pelayanan tentunya. Harapannya bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan yang berikut bisa seperti dilakukan itu saja. Saya ingin disclaimer dulu ya. Tidak ada jawaban yang salah. Semua bebas mengungkapkan isi hati dan kita doakan semoga segera itu ya. Silakan, siapa? Baik. Sama kali saja langsung berikan mic-nya. Mau yang jauh maupun yang dekat. Langsung saja. Oke, terima kasih. Ini saya capai untuk dalam pelayanan. Ingin memberikan terbaik untuk orang lain, terlebih khusus dalam ruang lingkup pelayanan saya sendiri di PPA dan di sekolah. Tidak besar dengan motivasi. Boleh ya, kalau ada yang ingin agak memberikan jawaban yang spesifik seperti tadi kan apa-apa. Semua bebas.
Anda capai dalam pelayanan. Yang ingin saya capai dalam pelayanan, ingin melihat anak-anak yang kami asuh di BPA bisa menjadi anak-anak yang kami inginkan, tentunya juga selalu berada dalam jalur yang baik begitu. Dalam artian karena memang kami BPA yang lama, ada begitu banyak anak-anak remaja yang terlihatnya putus asa ketika mereka mencari cita-cita mereka, dan terutama dalam dukungan keluarga mereka untuk melanjutkan kuliah atau mencapai impian mereka. Jadi harapan saya, jika bisa, sangat bahagia melihat mereka juga bisa berhasil seperti orang-orang di luar sana. Mungkin itu saja. Saya di luar PPA ya. Untuk yang saya ingin capai dalam pelayanan, saya di gereja itu dipercayakan sebagai pemain musik. Jadi saya berharap saya bermain musik dengan benar, terutama saya dalam mengiring jemaat. Banyak faktor-faktor error, mungkin karena faktor manusia. Tapi memang saya ingin, maksudnya di dalam satu ibadah itu, karena nyanyian jemaat itu adalah respon daripada firman yang diberikan oleh Tuhan, oleh majelis jemaat yang membacakan petunjuk hidup baru atau membacakan firman berdosa, ada lagu-lagu itu. Jadi saya mengharapkan saya bisa bermain dengan sebaik-baiknya. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harapan saya sesuai dengan posisi saat ini di BPA, saya berharap bahwa kedepannya kita bisa melihat anak-anak yang berhasil sesuai dengan apa yang menjadi harapan Kompesi. Di situ mungkin selama ini kita melayani anak-anak ya tidak semudah apa yang diharapkan dengan usia BPA kami yang sudah lama. Di situ kami melihat bahwa tidak terasa ada anak yang bisa berhasil, bahkan ada anak-anak juga yang belum berhasil. Dan pelayanan itu ya rupanya seperti itu, tidak semudah apa yang kita harapkan, semuanya terjadi seperti itu. Dan kami memang menyadari bahwa dalam pelayanan ini kami lihat anak-anak kami saat ini ada yang mungkin setelah tamat SMA tinggal saja di rumah, dan setelah tamat SMA punya pekerjaan, ada yang sudah berhasil, dan di situ mereka merasakan juga betapa luar biasanya BPA dalam hidup mereka. Tapi mungkin ada juga yang merasa bahwa biasa-biasa saja. Inilah pergumulan kita secara pribadi, dan itu yang secara pribadi saya mendoakan buat anak-anak yang masih berada di BPA ini. Mungkin dari pengalaman yang kita sudah lihat secara bersama-sama dengan anak-anak yang berhasil, bahkan yang tidak berhasil, kita semakin termotivasi untuk melakukan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak merasa, satu saat nanti mereka bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka rindukan selama mereka berada di BPA. Mungkin itu sih saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Saya secara pribadi dalam pelayanan maksimal, dan melalui hidup saya melihat orang, anak-anak yang saya layani, bahkan siapapun yang selama ini yang tidak tersenyum, supaya tersenyum melalui pelayanan saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Saya sekali lagi, karena saya baru di BPA ini, tentu ada banyak harapan. Yang pertama,
supaya saya lebih tahu lagi tentang PPA, dan harapan saya dengan strategi-strategi pelayanan yang sudah dirancang, yang sudah disusun sedemikian rupa, terlebih khususnya bagaimana dalam pelayanan kami staff dan juga PJ dan semua kami stakeholder yang ada di PPA ini benar-benar berdampak. Lebih khususnya saat ini kami benar-benar bergumul untuk bagaimana supaya orang tua ini benar-benar memiliki kesadaran yang penting terhadap keberadaan anak ketika mereka ada di PPA. Beberapa waktu terakhir ini kami di PPA ada begitu banyak yang kalau saya memikirkan ini anak-anak yang ingin karena orang tua itu tidak menyadari bahwa ketika anak mereka ada di PPA untuk mendorong mereka itu kurang, hanya karena keadaan yang memang yang mereka hadapi dan jarak yang ada, sehingga ya kalau kami bilang kami gagal itu tidak mungkin, karena kami sudah melakukan berbagai strategi pelayanan untuk menjangkau mereka sedemikian rupa. Hanya yang kami rindukan dalam pelayanan supaya orang tua itu benar-benar memiliki pemahaman yang baik bahwa anak mereka ketika ada di PPA bukan saja anak mereka tahu tentang pengetahuan, tapi mereka lebih dari itu. Mereka tahu tentang posisi mereka, keberadaan mereka, dan berharganya hidup mereka di hadapan Tuhan. Dan tentunya ya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Masih pertanyaan pertama, Pak? Yang ingin saya capai dalam pelayanan adalah supaya hati saya dimurnikan, supaya semakin menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya ini sebenarnya banyak yang mau dicapai, Pak. Tapi bagi saya satu saja, saya hanya mau hidup ini dia bermanfaat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, kalau dari saya yang ingin saya capai dalam pelayanan yang berdampak bagi keluarga dalam pelayanan yang saya jalani saat ini, terkhususnya di dalam mendampingi anak, bukan saja mereka dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, bahkan dalam keadaan terpuruk pun bisa mendampingi mereka. Sekarang saya mengundang 4 orang PJ. Masih kan? Ya, siapa yang ingin menyampaikan, boleh angkat tangan apa yang menjadi yang ingin Bapak Ibu capai dalam pelayanan. Silakan sukarela kalau PJ. Nah, silakan Bapak. Ya, yang saya ingin bagaimana anak-anak itu dijangkau lebih banyak dan menjadikan anak untuk menjangkau orang tua mereka. Itu berarti pelayanan kepada anak berdampak pada orang tua, dan orang tua juga berdampak pada anak-anak mereka. Jikalau kita sudah jangkau orang tua dengan segala macam cara, mereka akan sangat mendukung pelayanan PPA. Terima kasih. Siapa lagi yang ingin untuk menyampaikan apa tujuan? Iya, silakan Ibu. PJ ya. Iya, terima kasih Pak. Sederhana saja apa yang ingin saya capai dalam pelayanan. Antara kata dan laku itu harus sejalan. Karena tidak ada gunanya saya punya mimpi yang sangat besar, tapi keteladanan itu tidak ada dari diri saya. Saya hidup ini sudah jadi berkat. Semangat sekali Ibu ini ya. Nanti kita kasih kesempatan Ibu menyanyikan satu lagu itu full. Ya, silakan siapa lagi? Oh ya, boleh. Satu lagi.
Terima kasih. Barangkali hari ini memang berubah cara pandang kurang, tapi tidak menjadi pemain tunggal dalam berkolaborasi dengan semua pihak. Pelayanan nyata, antara lain cara pandang terhadap anak, etos kerja, dan juga hidup bersama. Supaya tidak terjebak dengan hidup individu lalu tidak hidup bersama orang lain. Itu menjadi kenyataan dalam pelayanan selama perjalanan 34 tahun. Terima kasih. Kita semua. Bagi yang lain yang masih ingin menyampaikan apa yang menjadi tujuan yang ingin Bapak capai dalam pelayanan, silahkan posting di WA group kita. Silahkan duduk lagi Bapak Ibu. Pandangan apa itu pelayanan? Boleh silahkan. Apa itu pelayanan? Ya silahkan Pak Enos. Yang bisa saya dapat dari pelayanan hati ya ada pada semua PC, komisi, koordinator, staf, mentor, tutor, jurmasa mau melayani yang mana. Tapi tantangan terbesar saya itu lambung. Ini ada kolom kecil di bawah lambung buka, jadi tidak normal. Jadi pelayanannya juga terganggu. Itu saya. Pikiran. Jadi inspirasi dari koordinator dalam tugas tanggung jawab saya yang pertama itu harusnya harus melayani sebagai seorang pendeta. Tapi saya juga harus bertugas sebagai seorang penanggung jawab. Lalu saya juga menjadi ibu dari anak-anak saya. Kemudian saya juga bertugas sebagai ibu rumah tangga, istri. Nah, di sini juga paling tidak saya harus memikirkan tentang keluarga besar saya. Jadi saya dengan pikiran bisa menjadi tantangan paling besar untuk saya. Untuk kadernya yang bisa juga tidak melayani dengan baik. Jadi saya kalau saya punya pikiran dia banyak sekali, pasti saya akan bangga, saya akan jenuh, dan pasti saya akan refresh ya. Dia sudah bilang kita make up ya diri kita, saya butuh itu. Thank you.
Dulu ya, bersama-sama. Setelah itu kita biasakan dulu. Setelah itu nanti kita lihat per kelompoknya. Lebih banyak harusnya lebih seru nih. Ya, siap tangannya. Tidak usah pakai ini ya, agak bingung kalau pakai ini ya. Tadi ikutin ini, tadi udah bagus ini, sudah benar nih ya. Ya. Oke ya, siap ya. Siap, perhatikan. Nah, ini masih berlatih. Siap, tangannya siap untuk kemana? Gitu ya. Tangan kanan di sini. Tangan kanan di sini betul ya. Tangan kanan tangan kiri ya di atas. Tangan kiri ya. Oke ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. Belajarnya sudah ya. Sekarang kita lihat kelompok. Udah siap ya? Nanti yang memberikan tantangan yang nyanyi dan oke, siap ya? Penyanyinya 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, nanti uji. Siap, ini panjang. Oke, kita kasih yang slow dulu. Ya. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Tuang lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Cepat. Di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, semua bisa.
Karena pasal 17 ayat 1 sampai 7 di situ dijelaskan tentang pembelahan gunung batu yang dilakukan oleh Musa ketika bangsa Israel itu ada dalam sebuah perjalanan menuju ke tanah Kanaan dan mereka ada di padang gurun dan mereka mengalami kehausan, sehingga ketika dia menyampaikan hal itu kepada Allah memerintahkan Musa untuk memakai tongkatnya membelah gunung batu dan pada akhirnya mereka dapat menikmati air. Dan yang kedua, ada 3 sampai 5 kata kunci yang ada dalam tokoh Musa. Yang pertama, dia adalah pemimpin yang kuat dan bijaksana. Yang kedua, dia adalah pemimpin yang setia. Kemudian yang ketiga, dia adalah pemimpin yang tabah dan tegas. Keempat, dia begitu sabar menghadapi umat Israel yang tegak teguh. Dan kelima, dia berani untuk menghadapi tantangan apapun. Nah, penjelasan dari tokoh Musa atau pribadi Musa itu sendiri adalah Musa itu adalah seorang pribadi atau pemimpin yang begitu mengandalkan Tuhan. Ketika dia menghadapi situasi dan kondisi dengan pengeluhan, comel-comelan, sumut-sumutan bangsa Israel, dia tidak tinggal diam. Tetapi dia menyampaikan itu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, lalu pada akhirnya dia mendapatkan jalan keluar dari apa yang menjadi pergumulan yang menjadi seorang pemimpin. Dan di sini dia juga menjadi seorang pemimpin yang begitu kuat, bijaksana dalam menghadapi ujian selama perjalanan mereka di padang gurun. Dan ayat yang menjadi kekuatan di dalam melayani Tuhan, yaitu kami pilih dari Keluaran pasal 15 ayat 2a, yaitu Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian. ya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Iya, Bapak. Ini kita mau dulu lagi kan. Ini saya duluan.